Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pembuktian perkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan saya Sekar Ningsi dan teman saya Muhammad Naufal Azmi. Asas dan tujuan pembuktian. Asas pembuktian bebas bermakna hakim yang menetapkan beban pembuktian ini terkait dengan alat bukti. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 24 tahun 2003 berkenaan dengan alat bukti. Yang pertama, ada pasal 36 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 ayat 2 menentukan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Lalu ada ayat 3 menentukan dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dan ayat 4 berisi Mahkamah Konstitusi menentukan hak sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Lalu kedua ada pasal 37 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 berisi Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Lalu ada pasal 41 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 ayat 1 menentukan dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Hakim Konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Lalu ada ayat 4 menentukan pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pemeriksaan alat bukti tertulis, pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat bukti itu. Lalu ada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 berisi Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak menegaskan perihal kewenangan hakim yang menetapkan beban pembuktian. Namun dalam praktik peradilan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan Hakim Konstitusi menetapkan beban pembuktian. Tujuan pembuktian, para ahli akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dan dari istilah sistem pembuktian. Seperti dari Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Lalu dari Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda. Yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut. Lalu tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait berbagai macam alat bukti dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Secara umum, terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan, antara lain teori afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Yang pertama ada teori afirmatif, yaitu teori yang menyatakan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu atau pembuktian negatif. Yang kedua yaitu teori hak, yang pada hakikatnya sama dengan teori afirmatif, yaitu siapa yang mengemukakan suatu hak harus membuktikan hak tersebut. Namun, teori ini hanya terkait dengan adanya suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan tertentu.
Nah, yang ketiga yaitu teori hukum objektif yang menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan adanya norma hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar norma hukum tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada teori kepatutan yang menyatakan bahwa beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Kemudian yang kelima yaitu ada teori pembebanan yaitu berdasarkan kaidah yang bersangkutan yang menentukan bahwa beban pembuktian ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Nah, di antara berbagai teori tersebut tentu masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dan tidak ada satupun yang sesuai untuk semua perkara. Oleh karena itu, harus dilihat karakteristik perkara atau kasusnya. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak ditentukan secara khusus tentang beban pembuktian ini. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa untuk memutus perkara konstitusi harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Ketentuan mengenai pembuktian atau bebas yang terbatas dapat dijumpai dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur pedoman beracara untuk setiap wewenang Mahkamah Konstitusi. Pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang menyatakan A. Pembuktian dibebankan kepada pemohon. B. Apabila dipandang perlu, hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada presiden atau pemerintah, DPR, DPD, dan atau pihak terkait. Yang C. Presiden atau pemerintah, DPR, DPD, dan atau pihak terkait dapat mengajukan bukti sebaliknya atau tegenbewijs. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu, setiap pihak diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian apa yang didalilkan. Namun, untuk kepentingan pembuktian Mahkamah Konstitusi dapat memanggil KPU Provinsi, Kabupaten, dan atau Kota untuk hadir dan memberi keterangan dalam persidangan. Sedangkan untuk pembuktian perkara impeachment dibebankan kepada DPR sebagai pihak yang mengajukan pendapat dan Presiden dan atau Wakil Presiden berhak memberikan bantahan terhadap alat bukti DPR serta mengajukan alat bukti sendiri. Kemudian, pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menentukan alat bukti meliputi yang pertama, surat atau tulisan. Secara umum, alat bukti tertulis pada umumnya berupa tulisan yang dimaksudkan sebagai bukti atas suatu transaksi yang dilakukan, atau surat dan jenis tulisan yang dapat dijadikan dalam proses pembuktian, seperti surat menyurat, kwitansi, dan catatan-catatan. Dikenal 2 jenis akta, yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan. Surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Yang kedua, ada keterangan saksi. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mengetahui, melihat, merasakan, atau bahkan mengalami sendiri suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Oleh karena itu, keterangan saksi diperlukan untuk mengetahui kebenaran tentang suatu fakta. Dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi, keterangan saksi tentu juga harus didukung dengan alat bukti lain. Dalam hal ini juga berlaku prinsip satu saksi bukan saksi atau unus testis nullus testis. Walaupun demikian, keterangan seorang saksi tentu dapat digunakan untuk mendukung suatu peristiwa jika sesuai dengan alat bukti yang lain. Selanjutnya, keterangan ahli. Keterangan ahli adalah pendapat yang disampaikan oleh seseorang di bawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal terkait dengan perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Kemudian, keterangan para pihak. Keterangan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai pemohon, termohon, maupun berkedudukan sebagai pihak terkait. Selanjutnya yaitu petunjuk. Penjelasan pasal 36 ayat 1 huruf E UU nomor 24 tahun 2003 menyatakan bahwa petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan alat bukti. Oleh karena itu, petunjuk dalam hal ini adalah sesuatu yang didapatkan oleh hakim dari isi keterangan saksi, surat, dan alat bukti lain yang saling mendukung atau berkesesuaian.
Nah, yang terakhir yaitu ada alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan salah satu alat bukti adalah alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Alat bukti dimaksud secara singkat dapat disebut sebagai informasi elektronik. Informasi elektronik adalah informasi yang diperoleh dari atau disampaikan melalui atau disimpan dalam perangkat elektronik. Sekian presentasi kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.